lainnya dari IAIN Jati semester 6 ingin mewawancarai terkait pembelajaran IPA terpadu di sekolah SMP Negeri 1 Semester ini. Tentunya IPA, kalau IPA terpadu itu kan mencakup pelajaran fisika, kimia, dan juga biologi ya. Nah itu dipadukan. Nah di situ terkadang saat pembelajaran itu kan kalau biologi kadang lebih banyak kita itu melakukan praktek harusnya ya, ataupun ya di kimia fisika juga sama. Nah pembelajarannya ya memang harus sinkron antara pelajaran kimia, fisika ataupun biologi itu bisa dipadukan dalam pelajaran IPA terpadu. Ada kesulitan nggak sih dalam mengajar IPA terpadu? IPA itu dari biologi, kimia, fisika itu disatuin gitu. Ada kesulitan nggak? Kalau untuk dari segi pembelajarannya kan memang dipadukan, tapi untuk dilihat dari pokok materi bahasannya itu memang tidak sekaligus dimasukkan. Jadi misalnya di kelas ini, nah pelajaran fisika, kimia, biologinya itu misalnya bab pertama tentang pengukuran dulu ya, pembahasan pertama itu kan tentang fisikanya. Nah tapi memang kadang dikaitkan lagi dengan biologinya. Nah itu tergantung dari gurunya bisa meramu pelajaran tersebut. Jadi sering dikaitkan gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya bab 2-nya, itu bab 2 sudah masuk ke materi biologinya, misalnya tentang interaksi makhluk hidup, rantai makanan, itu kan sudah beda lagi. Jadi intinya kalau dulu kan IPA di SMP itu hanya dipisah. Jadi guru fisika yang ngajarnya fisika, guru biologi yang ngajarnya biologi. Nah untuk pelaksanaannya gimana tuh Bu? Pelaksanaan pembelajaran IPA terpadu di sekolah ini? Pelaksanaannya ya kita mengacu ke silabus RPP. Misalnya ada kegiatan praktikum, kadang saya meminta ke anak-anaknya, misalnya mau praktek uji coba makanan, itu anak sendiri yang bawa bahan-bahannya ataupun alat-alatnya, misalnya kita sebagai guru yang memfasilitasi. Kemudian untuk cara memadukan IPA dalam pembelajaran itu gimana? IPA terpadu itu sebetulnya itu masih hakikatnya satu ya. Jadi misalnya terkait dengan hidup atau tentang alam. Intinya sih pembelajarannya kita sebagai guru IPA di SMP ya harus profesional, harus bisa mengajar fisika, harus bisa mengajar biologi, harus juga bisa mengajar kimia. Biasanya kalau di tingkat SMP sih masih dasar-dasar yang IPA itu, tapi kalau sudah di tingkat SMA itu sudah mulai harusnya lebih luas lagi. Kalau contoh pembelajaran IPA yang diterapkan di sini gimana? Pembelajaran IPA terpadu yang diterapkan. Pembelajaran IPA terpadu Ya yang diterapkan di sini, apakah misalkan hanya sekedar tanya jawab gitu, atau misalkan hanya sekedar mas teori aja gitu, apa gimana? Nah kalau sekarang kan semakin kesini semakin berkembang
kemudian kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator ataupun mendampingi ya. Jadi yang lebih dominan itu adalah peserta didik. Kita melakukan diskusi, kemudian melakukan tanya jawab, ataupun biasanya di awal pembelajaran si anak diberikan kayak semacam misalnya untuk memancing peserta didik tersebut, memberikan stimulus gitu ya, kayak gambar atau identifikasi seperti itu. Kemudian ya biasanya kadang kalau misalnya materinya lagi tentang lingkungan nih, saya lebih pembelajarannya ke di luar kelas gitu ya. Jadi tergantung dengan apa yang akan dicapai di indikator tersebut. Permasalahan yang dihadapi dalam menerapkan IPA terpadu Ibu. Permasalahannya kadang kita mau melakukan praktek nih, misalnya praktek kemarin itu ya tentang listrik statis ya. Terkadang di sini karena habis renovasi juga ya, alat-alat labnya itu masih berantakan, jadi kadang saya harus membersihkan juga, kemudian mengecek kembali ini alatnya masih bagus atau tidak, masih layak atau tidak, seperti itu. Kadang alat yang ini tidak ada, yang ini ada. Nah, alat yang tidak ada ini kadang saya suka ganti dengan alat yang seadanya, yang biasa didapat oleh anak-anak gitu. Jadi anak bisa mencari di luar, ini alat ini yang harus kalian bawa. Nah, kalau misalkan sekarang kan nih daring ya Bu, paling ada kayak ada pembelajaran online-nya. Kira-kira Ibu menggunakan media apa di pembelajaran? Nah, kalau pembelajaran daring itu sekarang kan sudah banyak tuh, kayak misalnya aplikasi-aplikasi kayak apa ya, saya lupa lagi, Classroom kan, yang kayak ada laboratorium tapi laboratoriumnya online, apa ya itu namanya, virtual lab itu ya. Oh, jadi kayak ada virtual lab kayak gitu. Nah, kemarin saya kan uji makanan karena memang anak-anaknya di rumah, yang bisa dilakukan oleh anak-anak ya dilakukan, yang tidaknya misalnya uji protein karena misalnya untuk biolegnya kan anak tidak tahu ya. Nah, itu jadi silakan kalian buka virtual lab saja gitu, seperti itu. Jadi sudah berkembang di sini ya Bu ya akademinya. Nah, kalau misalkan online itu kan pembelajarannya terbatas tuh Bu. Nah, kira-kira pembelajaran IPA terpadu ini bisa tersampaikan semuanya apa gimana tuh Bu? Kalau ya namanya juga pembelajaran daring ya, kadang ada loss loss tadi ya gitu. Jadi ya diupayakan sih si anak bisa tercapai, tapi kadangnya memang pasti ada beberapa kendala gitu ya. Pandangan Ibu nih sebagai guru IPA terpadu, kira-kira lebih baik diajarkan secara offline di sekolah atau misalkan secara daring di rumah gitu? Ya lebih bagus tatap muka langsung ya. Jadi kita bisa mengkondisikan peserta didik nih maunya seperti apa, kemudian kita juga bisa langsung mengetahui misalnya anak yang rajin yang mana, yang malas yang mana. Nah, balik lagi ke lulusan Ibu ya, karena Ibu dosen ini alumninya dari Teknik Biologi. Lulusan berapa Bu? Saya lulus itu tahun 2013. Lumayan ya Bu, udah banyak pengalaman jadi guru. Nah,
karena ibu di IAIN jurusan biologi ya, tadi biologi yang mana difokuskan harusnya ke SMA gitu Bu. Iya. Nah yang Harusnya ke SMA, tapi ngajar di SMP. Iya, ngajar di SMP. Pasti kan ibu juga awalnya agak keteteran nih gitu ya. Ya seperti itu, Iya. saya harus belajar lagi tentang fisika, kimia. Itu menjadi beban atau masalah nggak sih buat ibu gitu? Ya, kalau di awal sih memang saya saya bisa nih ngajar fisikanya gitu. Ternyata setelah dilihat oh fisikanya ternyata masih yang dasar gitu. Jadi ya saya jalan saja dan kesini ya kan namanya juga ilmu semakin terbiasa kita jadi semakin bisa untuk mengajarkan ke anak-anak atau peserta didik. Ya, alhamdulillah. Karena memang saya lulus kan tahun 2013. Itu alhamdulillah 2014 saya langsung ngajar dan sampai sekarang. Jadi sudah sekitar alhamdulillah sudah mau 7 tahun mungkin ya saya mendidik anak-anak peserta didik. Kira-kira menurut pandangan ibu nih di SMP harusnya dibagi-bagi atau disatukan gitu Bu untuk belajar IPA-nya menurut pandangan ibu? Ya, ya kalau itu sih sekarang kita kembali lagi ke ini ya, ke pemerintah ininya seperti apa ya, kurikulumnya maunya seperti apa. Jadi kan ya bagusnya memang setiap mata pelajaran itu bisa sesuai dengan apa namanya profesinya masing-masing ya, profesionalnya di mana nih. Saya di biologi ya harusnya belajarnya biologi seperti Mungkin cukup sekian dulu wawancaranya Ibu. Terima Mohon maaf kasih. kalau misalnya kurang ini Nggak apa-apa. jelas ya. Makasih buat Ibu sudah berbagi banyak ilmu, wawasan, pengetahuan